Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kita menceritakan kajian Islam untuk memberikan kebaikan kepada kita, untuk memberikan kebenaran kepada kita, serta mempermudah langkah kita menuju Allah dan Rasul kepada jalan selamat. Kali ini saya mengulangi lagi beberapa kajian yang sudah-sudah. Karena kajian itu kalau kata orang tua pasih jalan karena sering dilalui. Pasih kaji karena sering diulang-ulang. Maka itulah manfaatnya kenapa kita tidak berhenti mengaji. Kita tidak berhenti menuntut ilmu. Kita tidak berhenti menuntut pengetahuan. Dan kita tidak akan bosan mencari kepahaman. Karena ilmu ini semakin digali dia semakin dalam. Semakin dalam dia akan semakin dalam pula makna serta pemahamannya. Makanya di sini saya mengambil spesialis ilmu tasawuf atau ilmu tentang kehalusan budi yang ada dalam rasa. Tidak berbicara tentang surah Al-Baqarah ayat 142 dan beberapa ayat di bawahnya. Ini adalah untuk memberikan kepahaman kepada kita semua supaya ibadah kita baik, supaya ibadah kita benar, dan supaya kita langgeng berjalan menuju Allah sebelum kita diperjalankan kepadanya. Artinya ada kalimah yang mengatakan, Ya Aba Bakar anta mutu qablal maut. Itu bahasa Nabi kepada sahabat beliau Abu Bakar. Hai Abu Bakar, matilah kamu sebelum kamu mati. Atau kembalilah kamu sebelum kamu dikembalikan. Jadi semua kejadian yang ada dalam ajaran agama ini saudara, tidak kita tunggu. Tetapi kita mulai. Mati itu sudah pasti. Tapi jangan nunggu mati baru kita mati. Kita mati sebelum mati. Itu ajaran Allah dan Rasul kepada kita. Dan juga kepada Sayyidina Abu Bakar waktu itu. Makanya kita tidak akan gelabakan seketika kenyataan itu datang. Oleh karena itu lagi-lagi saya berpesan kepada kita semua. Mohon betul. Setiap kita menemukan pengetahuan yang baru. Jangan dulu ditolak. Jangan dulu dibantah. Bahkan kalau perlu dikosongkan dulu gelas kita ini. Dikosongkan dulu dada kita ini dari pemahaman-pemahaman yang selama ini kita ketahui. Karena kalau tidak begitu nanti kita akan membantah orang, akan menyelisihi orang, dan akan menolak pendapat orang. Tanpa kita sadari, sewaktu itu kita merasa kitalah yang paling benar. Padahal merasa yang paling benar itu sangat tidak baik, saudaraku. Biasa-biasa sajalah. Seandainya ada orang datang kepada saya mengatakan, Pak Abu Fikri, kalau menurut saya Allah itu jumlahnya 1000. Paling tidak saya bertanya kepada dia, Anda berkata itu seriuskah? Sadarkah? Serius Pak Abu Fikri. Anda yakinkah? Yakin Pak Abu Fikri. Nah kalau Anda sudah yakin, ya silahkan saja. Silakan saja, tidak ada masalah bagi saya. Nah, itu. Nah, kenapa saya mengatakan kata-kata itu? Karena itu adalah keyakinan. Karena itulah nuansa rasa dirinya dia. Alam gaibnya dia. Nah, wajar kalau dia berpaham seperti itu. Karena itu yang dia temui. Itu yang dia capai. Nah, tapi jangan dibawa saya. Karena saya tidak sepaham dengan paham yang seperti itu.
Biasa itu sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru terjadi pada saudara kita itu biasa. Tidak ada masalah itu. Karena hidup ini kan proses. Tidak satu pun orang yang hidup di dunia ini langsung besar, ya, langsung dewasa, tidak ada. Bermula daripada bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, berbaya, baru dia berusia. Begitu, semuanya. Tumbuh-tumbuhan juga begitu. Bermula daripada benih, tunas, tumbuh, berpohon, berbatang, beranting, berdahan, berdaun, baru dia berbuah. Itu pun belum tentu masa. Biasa itu. Bahkan dalam sejarah agama, di Quran ada, di hadis ada. Tokoh tauhid yang utama pada waktu itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu pernah mengatakan bahwa bintang itu Tuhan. Pernah. Nah, itu pernah dia mengatakan bintang itu Tuhan. Nah, seketika bintang itu tenggelam, maka dia berkata, aku tidak akan bertuhan kepada yang tenggelam. Nah, kenapa dia mengatakan bintang itu Tuhan? Karena dia mengagumi bintang. Kenapa dia berkata, aku tidak akan bertuhan kepada yang tenggelam? Karena dia berpikir bahwa Tuhan itu berkuasa dan terkuasa, artinya maha. Tidak mungkin dia bisa ditenggelamkan oleh apapun. Sedangkan bintang tenggelam. Maka dia berkata, aku tidak mau bertuhan kepada yang tenggelam. Nah, tidak lama kemudian, dia keluar lagi dari guanya sewaktu dia masih kecil itu. Dia lihat bulan purnama. Besar, indah, luar biasa. Menerangi alam waktu itu. Seketika gelap. Alam itu terang oleh bulan purnama tadi. Ya, beliau katakan bahwa itu adalah Tuhan. Ya, akhirnya dia tunggui, dia nikmati. Ya, sampai pagi. Ternyata bulan juga tenggelam. Hilang cahayanya. Dikalahkan oleh matahari. Ngomong lagi dia, aku tidak akan bertuhan kepada yang tenggelam. Nah, akhirnya sampailah matahari ataupun siang. Terang. Lebih terang daripada bulan purnama, lebih terang daripada bintang. Menerangi alam semesta. Maka dia katakan itulah Tuhan. Maka pada sore harinya matahari pun tenggelam. Lalu dia katakan, aku tidak akan bertuhan kepada yang tenggelam. Apakah Allah marah melihat Ibrahim mengatakan bintang itu Tuhan, bulan itu Tuhan, matahari itu Tuhan? Tidak. Tidak marah Allah. Dia biarkan saja. Kenapa? Memang proses untuk mencapai sesuatu yang gaib itu tidak semudah proses ketika kita mencapai sesuatu yang zahir. Itu tidak mudah, saudara. Makanya kekeliruan terjadi pada orang seketika dia mempunyai pemahaman. Wajar-wajar saja. Karena itu adalah sebuah sistem, ya, di mana memang kita bermula dari awal, ya. Kita berproses, kemudian mencapai pada target, tapi belum tercapai. Nah, sampai kepada inti target. Nah, sehingga dia mempunyai keyakinan yang benar, yang baik, sehingga memberikan cerminan pada dirinya. Suaranya baik, katanya baik, perbuatannya baik. Dia paham betul dengan kehidupan dunia ini. Tak satu pun yang nyata di alam semesta melainkan nyata Allah. Paham dia. Jadi Allah tak mungkin dipandang oleh mata kepala. Tak mungkin didengar oleh telinga kepala. Tak mungkin bisa dipikirkan oleh otak. Tapi bisa dirasakan keberadaannya oleh hati. Nah, dari hati baru ke otak untuk berpikir. Nah, dari hati baru ke telinga untuk mendengar. Dari hati baru ke mata untuk melihat. Barulah semua itu disimpulkan untuk perkataan. Begitu, saudaraku. Jadi, ya biasalah itu. Baik, kita masuk kepada catatan yang akan kita bahas. Dahulu saya pernah menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 142. Yang bunyinya, sayaqulu sufaha'u minan nas mawalahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Nah, ini kan cerita kiblat ini. Berkata orang yang bodoh di antara manusia, kenapa orang-orang sekarang kok kiblatnya beda ya dengan orang dulu? Nah, itu.
Jadi orang bodoh tapi dia berbicara kiblat. Orang sekolah saja belum tentu tahu apa itu kiblat. Ini orang bodoh. Kalau ditanya apa itu kiblat, dia bilang itu kiblat adalah Ka'bah. Pasti bilang begitu. Apakah itu salah? Tidak juga. Karena untuk menyalahkan itu kita tidak boleh. Karena setelah kita pelajari utusan itu, menurut dia Ka'bah itulah kiblat. Kenapa? Karena kalau dia sholat dia menghadap ke sana. Nah, itu. Jadi ya kita tidak boleh mengatakan itu. Jadi berkata orang bodoh, mengapa sih orang sekarang kiblatnya kok beda dengan orang dulu? Nah, siapa orang bodoh itu? Orang bodoh itu tentu adalah orang yang aneh, orang yang unik. Dia bodoh tapi dia bercerita kiblat. Nah, jadi kiblat itu artinya adalah hadapan. Hadapan seketika kita sholat. Sholat itu artinya hubungan antara kita dengan Allah. Hubungan antara kita dengan Allah. Jadi itulah sholat. Karena sholat itu sendiri asal katanya solu itu hubungan. Nah, jadi kalau kita berhubungan dengan Allah, ya tidak Allah yang kita hadapi. Tidak. Karena Allah itu kan gaib. Tidak nyata. Kenapa dia gaib tidak nyata? Ya karena Allah itu nama. Alif, lam, lam, ha itu nama. Yang dicari bukan nama, tapi yang dengan nama. Sehingga nyatalah dia, ya, terdengarlah suaranya, bisa dihadapi dan bisa didatangi. Kalau Allah kemana mau mendatanginya? Untuk memahami yang ini saja sulit, saudara. Karena kita kebiasaan berpikir dengan pemikiran lama. Nah, itu. Kita cari Allah. Allah kemana yang akan kita cari? Allah kan nama zat yang maha agung. Nah, itu. Yang kita cari bukan Allahnya, tapi yang dengan nama Allah. Dan saya sering berkali-kali menjelaskan itu, tapi belum tentu Anda paham. Tapi mudah-mudahan kita sama-sama ditunjuki oleh Allah. Siapa itu yang dengan nama Allah? Jadi berkata orang bodoh di antara manusia, siapakah orang bodoh itu? Nah, maka kita lari ke Al-Baqarah ayat 13. Yang bunyinya, wa iza qala lahum aminu kama amanan nas. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakila yang lamun. Jadi seketika dikatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang ingkar dari kalangan bangsa Quraisy, berimanlah kamu sebagaimana manusia lain yang sudah beriman. Nah, jadi maksudnya itu Allah itu memerintahkan kepada mereka untuk beriman sebagaimana orang lain yang beriman telah beriman. Tapi ketika Allah mengatakan itu, bukan Allah yang ngomong. Anda harus paham itu. Tentu ada yang mengomongkan, ada yang mengatakan kata Allah. Itu namanya Rasul. Nah, tidak mungkin Allah ngomong langsung kepada kita, itu tidak mungkin. Itu harus dipahami betul tuh saudara. Nah, berkatalah Rasul tadi, berimanlah kamu. Wahai bangsa Quraisy, wahai saudara-saudaraku, wahai keturunan daripada Bani Hashim. Bani-bani yang lainnya itu. Nah, maka dijawab oleh mereka, adakah kami akan beriman sebagaimana orang bodoh itu beriman? Nah, ditangkis oleh Allah. Nah, itu. Ala innahum humus sufaha. Sungguh tidak, yang bodoh itu mereka. Kenapa mereka bodoh? Bukan masalah sekolah dan tidak sekolahnya. Akal itu yang tidak mau berpikir. Padahal akal sudah diberikan, tapi tidak juga mau berpikir. Nah, itu. Jadi seketika Allah berkata melalui Rasulullah, berimanlah kamu sebagaimana manusia lain yang sudah beriman. Dia jawab seperti itu. Nah, siapakah orang yang bodoh yang mereka maksud? Orang yang bodoh yang mereka maksud itu adalah Rasulullah itu sendiri dan sahabat-sahabatnya. Dibodoh-bodohin. Bagaimana bisa beriman kepada Allah itu? Dia aja tidak nyata.
Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Bodoh. Dia tidak sadar kalau itu yang dia maksud benar mereka itu. Benar. Tapi kan tidak mungkin pula Allah itu akan berkata-kata langsung kepada manusia. Itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kita ini saja kalau kita dibunyikan suara bom yang kapasitasnya tinggi, ya, itu bisa memecahkan dunia. Bukan telinga kita, dunia dipecahkannya itu. Bahkan bom atom di Hiroshima, di Nagasaki itu dibanding dengan suara yang tinggi yang saya maksud tadi, itu belum apa-apanya. Tapi lihat apa yang terjadi, kehancuran, kebinasaan yang luar biasa. Sampai sekarang dirasakan oleh bangsa Jepang hebatnya suara dan goncangan yang terjadi seketika bom itu dijatuhkan. Nah, itu baru bom. Apalagi suara Allah, kata Allah, tidak mungkin. Nah, makanya Allah itu mengutus Rasul sebagai dutanya Allah, sebagai wakilnya Allah menyampaikan. Nah, kalau saya katakan Allah dengan Rasul bekerja sama, Anda tidak percaya. Kalau saya katakan Allah dengan Rasul bersyarikat, Anda menolak. Padahal dikatakan bersyarikat, bekerja sama itu ya itulah. Lalu bagaimana saya mau menjelaskan lagi? Tidak bisa saya jelaskan lagi kalau Anda tidak mengerti juga. Nah itu. Makanya pada surat Asy-Syu'ara, surat nomor 42, ayat 51. Di situ kan Allah firmankan. Allah sampaikan. Apa bunyinya? Nah, ingat ya, Allah sampaikan. Benarkah Allah menyampaikan itu? Benarkah Allah memfirmankan itu? Tidak. Rasul yang menyuarakan, Rasul yang mengatakan, Rasul yang menyampaikan. Kemudian sahabat menulis. Harus Anda pahami itu. Nah, di sini kan tertulis kalimat yang berbunyi, wa ma kana li basyarin ayukalimahullahu illa. Nah, artinya tak mungkin bagi manusia bahwa Allah berkata-kata dengan mereka itu kecuali dengan cara wahyan. Kemudian amiu waroi hijaba. Kemudian ayursila rasula. Kemudian fayuhiya biiznihi ma yasha'u innahu aliyul hakim. Kita ambil aja bahasa-bahasa ringan, saudara. Jadi tak mungkin bagi manusia bahwa Allah itu berkata-kata dengan dia kecuali dengan cara perantaraan wahyu. Nah, itu. Kita dengan wahyu ini aja tidak kenal kita. Tidak kenal kita dengan wahyu. Siapa itu wahyu? Wahyu itu datang daripada Allah. Ada ianya dalam dada Nabi. Makanya surah Al-Kahfi ayat 110 itu kan bercerita tentang itu. Kul inama ana basyarum mitlukum. Katakanlah, aku ini manusia seperti kamu juga. Kita kira betul dia manusia seperti kita juga. Apakah salah? Benar. Tubuhnya manusia seperti kita juga. Tetapi di dalamku ada wahyu yang bersuara, yang berkata tentang apa yang Allah maksudkan kepada kita semua. Itulah wahyu. Nah itu. Jadi tidak mungkin kalau Allah berbicara langsung kepada kita. Pasti melalui wahyu. Atau di belakang tabir. Nah, di belakang tabir ini banyak itu. Seperti Allah memberikan informasi kepada kita melalui mimpi. Mimpi itu tabir juga. Nah, mimpi juga kita harus pahami apa itu mimpi. Apa itu mimpi? Kalau kita tidak paham mimpi, pasti kita mengatakan bahwa mimpi itu mainan tidur. Atau permainan seketika kita tidur. Ya tidaklah. Mimpi itu adalah informasi yang datang kepada kita. Kita yang mana? Kita ruh. Kita yang punya rasa. Di saat tubuh kita sedang tidur, itulah mimpi. Nah, pesan itu ada 3. Ada pesan dari Allah,
Ya, ada pesan dari makhluk, ada pesan dari diri kita sendiri. Itu harus dipahami. Kalau pesan dari Allah itulah seperti kisah Nabi Ibrahim. Seketika Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih Ismail. Itu pesan dari Allah. Terang mimpinya. Nah, kalau pesan dari makhluk, pernah terjadi suatu kejadian, seseorang bermimpi. Di dalam mimpi itu dia bertemu seorang laki-laki tua. Dia berkata, tolong selenggarakan jenazahku. Tolong selenggarakan jenazahku. Tolong selenggarakan jenazahku. Hari pertama mimpi seperti itu. Hari kedua mimpi seperti itu. Hari ketiga mimpi. Akhirnya dia tanya, di mana tempat jenazahnya Bapak? Ditunjukkannya. Ternyata benar. Karena dia tertabrak kereta api, dia terlempar ke dalam lubang. Tidak ada yang tahu. Lihat ternyata memang ada di situ mayat. Itu. Itu mimpi daripada pesan makhluk. Tentu mimpi pesan daripada diri kita sendiri. Sesuatu yang kita pikirkan dengan bersangatan, biasanya dia ada dalam mimpi kita. Jadi mimpi itu bukan mainan tidur. Baik itu mimpi dari Allah, mimpi daripada makhluk, atau mimpi daripada kita sendiri, pada hakikatnya adalah untuk informasi dari Allah semua, untuk kita. Itu takbir namanya. Kemudian juga Allah menyampaikan informasi kepada kita melalui simbol-simbol. Simbol-simbol. Jadi langit dan bumi beserta isinya, termasuk tubuh badan jasad kita, itu simbol semua. Bahkan tulisan pada kitab Al-Quran itu simbol semua. Tidak ada yang sejati itu. Simbol semua. Oleh karena itu Allah memberikan kita akal supaya bisa membaca simbol-simbol itu. Jangan kita telan mentah-mentah, saudaraku. Kalau kita telah mentah-mentah boleh Pak Bu Fikri, boleh untuk permula, boleh. Tapi kalau kita sudah belajar, tidak boleh. Kita harus menggunakan akal kita untuk berpikir, memecahkan simbol ini, teka-teki ini. Begitu. Karena di balik semua itu ada suara, ada kata, ada pernyataan Allah untuk kita. Gitu. Nah seperti ini nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kita katakan syukur kita kepada Allah. Puji kita kepada Allah. Padahal Allah bercerita. Alif Lam itu Allah, Hamdu itu adalah Ahmad. Ahmad itu adalah Muhammad. Jadi Allah dan Muhammad itu tidak bercerai. Disebut nama Allah, tersebut nama Muhammad. Disebut nama Muhammad, tersebut nama Allah. Tidak sempurna penyebutan kita kepada Allah tanpa disebutkan nama Muhammad. Tidak sempurna penyebutan kita kepada Allah tanpa disebutkan nama Allah. Kenapa tidak sempurna? Karena Allah tidak nyata. Mereka menyatakan keberadaan dirinya, suaranya, perkataannya, percontohannya kepada Muhammad. Maka Muhammad itulah melakukan segala-galanya. Seketika Muhammad melakukan itu, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, itu yang dimaksudkan satu dengan Allah, tidak ada bedanya. Artinya dia sampaikan kepada kita itu sama dengan apa yang Allah sampaikan. Kenapa susah kita menangkap itu? Nah, kenapa? Karena kita tidak langsung mencerna, kita langsung membantah. Saya katakan Allah dengan Muhammad itu satu. Tidak bisa dibedakan. Artinya apa yang disampaikan oleh Allah untuk manusia, untuk kaum, untuk umat ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Itu yang disampaikan oleh beliau kepada kita. Itu yang dimaksud dengan Allah itu satu dengan Muhammad, tidak bisa dibedakan. Itu maksudnya. Kemudian Allah satu dengan Muhammad tidak pula bisa dipisahkan. Nah, bagaimana bisa memisahkan Allah dengan Muhammad? Ini nih, surah Asy-Syu'ara, surat nomor 42 ayat 51 mengatakan bahwa tidak mungkin Allah itu berbicara langsung dengan kita. Tidak mungkin. Pasti dia melalui utusan yang diutus atau Rasul. Pengertian utusan itu ya tidak seperti yang kita bayangkan juga. Artinya dia berasal dari Allah, dia datang kepada Allah, bergerak, berjalan menuju kita. Nah itu. Sebenarnya dia tidak bergerak, tidak berjalan. Tapi dia menyatakan keberadaannya.
Karena bagi Allah, bagi Rasul, dunia ini tidak ada ruang, tidak ada waktu. Hitungan detik dia sampai. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan ini kalau kita tidak menangkapnya dengan akal serta fikir kita. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau Allah itu saja yang menyampaikan informasi kepada kita tanpa Muhammad, artinya kita pisahkan Muhammad dengan Allah, tidak akan bertemu kita dengan Allah. Tidak akan sampai kita kepada Allah. Tidak akan dapat kita nasihat-nasihat kepada Allah. Kenapa? Karena suara Allah itu kencang. Kata Allah itu dahsyat. Keinginan Allah itu sangat besar. Meledak dunia ini. Hancur segala-galanya, binasa. Kalau Allah itu yang muncul. Kan ini yang dialami oleh Nabi Musa. Ya, seketika dia minta kepada wujud serta Allah supaya diperlihatkan Allah itu secara nyata. Maka wujud serta Allah itu mengatakan ya tidak bisa. Kalau engkau akan melihat, lihatlah nurnya. Nurnya. Siapa nurnya? Ya wujud serta Allah itu. Saya katakan itu Muhammad, Anda membantah. Kenapa? Mindset Anda itu masih terikat dengan catatan-catatan sejarah secara syahiriyah, secara zohir. Coba kita meningkat ke atas. Bahwa Muhammad itu pernah bernama dengan nama Amim, pernah bernama dengan Alif Lamim, pernah bernama dengan Hamdu, pernah bernama dengan Alhamdu, pernah bernama dengan Ahmad, dan seterusnya. Setiap nama itu berbeda pula kapasitasnya, berbeda pula dimensinya, berbeda pula sejarahnya. Harus kita pahami. Sama dengan saya. Dikatakan, wah Pak Abu itu orangnya tidak pernah ngompol, misalnya makan bebas sendirian, begitu. Dan dia berjalan sendiri, naik motor sendiri, berkata-kata sendiri. Apakah itu salah? Benar, seketika Anda melihat saya sudah dewasa. Tapi kalau ada yang menceritakan saya sewaktu kecil, Pak Abu itu apa itu? Tidak bisa berjalan, tidak bisa merangkak, digendong melulu. Kalau minum air susu maknya, makan bubur, makan pisang, ngompol di sana, ya berak di sana, bawaannya mau nangis, jarang ketawa macam-macam, tidak bisa bergerak-gerak begitu-begitu saja. Anda akan menolak. Selama Anda tidak pernah berpikir kalau yang diceritakan ini ketika saya jadi bayi loh. Bisa tidak kita memisahkan itu? Bisakah kita mengartikan dimensi itu sudah beda? Jadi harus kita tahu itu seketika kita bayi, seketika kita balita, seketika kita anak-anak, seketika kita remaja, seketika kita sudah berumur. Sejarah kita itu akan berbeda-beda, keadaannya pun akan berbeda-beda, pengalaman pun akan berbeda-beda. Jadi cara kita memandang itu harus berkelas-kelas, berkotak-kotak, berbagi-bagi. Jangan ditotalkan semua seperti yang kita pikirkan. Bahaya. Jadi begitu. Jadi Muhammad itu satu dengan Allah tidak bisa dibedakan. Karena yang disampaikan oleh Rasulullah daripada Allah itu tidak berbeda, sama. Muhammad itu satu dengan Allah tidak boleh dipisahkan atau tidak bisa dipisahkan. Karena tanpa Muhammad tidak bisa disampaikan suara, kata, dan kehendak Allah itu. Tidak bisa. Nah itu. Kemudian Muhammad itu satu dengan Allah tidak pula boleh disamakan. Tidak boleh. Antara yang mengutus dengan utusan itu beda. Nah itu. Beda. Yang mengutus dengan diutus itu beda. Zat dengan sifat beda. Tuhan dengan dituhankan beda. Yang disembah ya dengan yang disembahkan beda. Harus paham kalimat itu. Harus paham kita. Nah itu. Kita tabu mendengar kata-kata Allah disyarikatkan. Tabu kita. Ngeri. Padahal Allah bersyarikat. Allah bekerja sama. Allah menggunakan sesuatu yang lain. Ini surah Asy-Syu'ara ayat 51. Kan jelas kalimatnya. Tidak mungkin Allah berbicara kepada manusia kecuali melalui wahyu, melalui tabir,
melalui utusan yang diutus. Itu Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Masa kita tidak percaya kalau dia bersyarikat dengan yang lain? Jadi di manakah posisinya Allah itu tidak boleh disyarikatkan? Nah itu yang penting ditanya. Itu syirik itu di mana letaknya? Mensyarikati Allah yang berdosa kita melakukan itu di mana posisinya? Itu yang perlu dipahami. Di mana? Pertama, seketika kita berhubung dengan Allah di dalam sholat. Tidak boleh masuk yang lain, cerita lain. Tidak boleh. Itu yang perlu kita jaga. Itu yang perlu kita latih. Itu bukan mengkritik pendapat orang, paham orang. Tidak penting itu. Yang penting ini kita ini jangan mensyarikati Allah dalam sholat. Kan dikatakan oleh Allah, janganlah kamu syarikati aku di dalam sholatmu. Jangan kamu masukkan segala sesuatu kepentinganmu seketika kamu berbicara dengan aku. Kan Allah sendiri mengatakan itu. Itu posisi syirik itu di situ. Yang kedua, seketika kita bersuara, berkata, menyampaikan apapun kebaikan kepada orang lain. Kepada keluarga kita ataupun kepada diri kita sendiri. Sekali-kali jangan kita katakan itu kita. Katakanlah itu daripada Allah. Aku yang menyampaikan kepada Anda. Termasuk apa yang saya bicarakan malam ini kepada Anda. Ini kan pukul berapa ini? Pukul 3.20. Mulai siap ini jam 2 malam. Tidak berani saya katakan ini adalah suara, kata, kajian saya. Tidak berani. Saya hanya menyampaikan suara Allah, kata Allah. Suara Rasul, kata Rasul. Suara Nabi, kata Nabi. Yang tertulis pada kitab Quran. Makanya kalau benar itu datang daripada Allah, kalau salah itu dari saya. Nah itu. Jadi syirik itu seketika kita mengatakan apa yang kita lakukan kepada orang lain, kepada keluarga, pada diri kita, itulah kita. Itu syirik. Tidak boleh. Nah itu bagaimana tuh kalau yang pergi-pergi ke dukun itu? Ke dukun itu. Itu katanya 40 hari 40 malam tidak diterima itu ibadahnya. Ya kita harus tahu pengertian dukun itu kan banyak. Dukun itu kan identik dengan orang yang menolong kita untuk mengobati penyakit kita. Nah ini dukun yang mana? Nah ternyata ada yang namanya kohin, ada yang namanya tobib. Kalau tobib, nah itu dokter. Ya. Supranatural, alternatif. Ya. Wajar kalau dia itu bisa mengobati kita. Sebenarnya bukan dia mengobati, tapi Allah mengobati melalui beliau. Itu harus kita pahami supaya tidak syirik. Tetapi kalau yang pesugihan, yang perjanjian dengan iblis dan setan, itu tidak usah lagi dikatakan syirik, itu sudah luar biasa. Itu tidak boleh. Nah itu. Nah ini harus kita pahami saudara. Jadi pengertian syirik juga harus kita pahami, pengertian tauhid juga harus kita pahami. Tauhid itu keesaan Allah benar. Tapi nyata pada siapa? Nyata pada Muhammad. Hakikat pada kita. Tauhid itu keesaan Allah benar. Tapi nyata pada siapa? Nyata pada Muhammad. Hakikat pada kita. Itu. Di mana tempat nyatanya hakikat? Pada ingatan kita. Makanya segala sesuatu hubungan kita dengan Allah itu dengan ingatan. Apa itu ingatan? Gabungan rasa dengan kesadaran. Itulah ingatan. Untuk mengucapkan ini saja kita tidak mudah. Kalau kita tidak biasa mengatakannya. Makanya perlu kita belajar lagi. Nah itu saudaraku. Nah kembali kita kepada cerita orang bodoh tadi. Jadi orang bodoh tadi berkata, kenapa sih orang sekarang kok kiblatnya beda dengan orang dulu? Nah itu. Nah siapa orang bodoh? Nah itu tadi yang saya katakan. Ini adalah istilahnya kaum Quraisy mengatakan Rasulullah itu. Rasulullah itu orang bodoh. Nah, padahal bukan bodoh. Yang bodoh itu mereka. Nah, itu. Apa kata orang bodoh? Bagaimana mungkin orang sekarang kok kiblatnya beda dengan orang dulu? Sudah saya jelaskan. Jadi Allah tidak mungkin menceritakan Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, seterusnya. Cukup satu wakil kisahnya itu. Yaitu Nabi Musa. Kan saya sudah jelaskan itu cerita Nabi Musa itu. Yang bertemu pada surat Toha ayat 14 itu. Kan jelas kalimatnya. Seketika Musa berhadapan dengan Allah. Allah berkata, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi sholah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah.
Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu Musa akan aku. Dan dirikan sholat. Dalam sholat yang kau ingat adalah aku. Siapa ngomong? Allah. Kalau akal kita tidak berguna, akal kita tidak digunakan, kita kira Allah betul. Padahal Allah itu nama. Kalau nama tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya, tidak ada wujudnya. Lalu siapa yang mengatakan dirinya Allah itu? Tentu wujud serta Allah. Itu wujud serta Allah. Bukan dia mengatakan dirinya Allah, tapi dia mengatakan kata Allah. Bukan dia mengatakan dirinya Allah, tetapi dia mengatakan Allah. Jadi kata Allah itu yang dia sampaikan. Karena dia wujud serta Allah. Berkatalah dia, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Bukan dia. Dia mengatakan kata Allah. Biar sampai kepada Musa. Oleh karena itu sembah oleh kamu akan daku. Kata siapa? Kata Allah. Seketika Musa menyembah Allah, bingung. Mau cari Allah kemana? Akhirnya dia cari lagi wujud serta Allah tadi. Maka persembahan itu Musa serahkan kepada dia, wujud serta Allah. Bukan kepada Allah, tidak sampai. Nah itu. Kemudian, waqim sholah li zikri. Dirikan oleh kamu sholat, wahai Musa. Dirikan oleh kamu hubungan, wahai Musa. Di mana? Apa yang berdiri? Ya, diri yang sebenarnya diri itu berdiri di tempat pendirian selama. Di mana tempatnya? Itu harus kita pelajari juga. Nah, di dalam sholat itu Musa, yang kamu ingat aku. Lah, kalau disuruh mengingat, tentu ada wujudnya dong. Ada rupanya dong. Ada suaranya, ada katanya. Kenapa susah kita memahami itu? Bisa kita mengingat sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Bisa kita mengingat sesuatu yang tidak pernah kita dengar. Tidak bisa. Tapi kenapa kita susah benar memahami ini? Nah, jangan sampai kesusahan kita memahami kalimat-kalimat seperti ini kita katakan pendapat orang salah. Sebagusnya kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk memahami kata orang ini. Kalimat orang ini. Seperti sekarang, saya buat video nih. Saya yakin dan percaya kalau Anda tidak berpikir dengan normal, Anda tidak gunakan akalnya di dalam menatap video saya, pasti Anda katakan yang berbicara itu ini. Ini. Padahal ini adalah wujud serta saya. Yang bersuara itu ruh saya. Yang berkata itu ruh saya. Yang bergerak-gerak ini ruh saya. Tetapi tidak nyata ruh saya. Yang nyata apa? Tubuh badan jasad saya. Anda kira tubuh itu yang bersuara. Anda kira tubuh itu yang berkata. Anda kira tubuh itu yang bergerak-gerak. Tidak. Ruh itu yang bersuara. Ruh itu yang berkata. Ruh itu yang bergerak-gerak. Nyatalah semua itu pada tubuhnya. Itu hakikatnya saudara. Kenapa sulit kita memahami ini? Kenapa? Wah, tidak benar itu Pak Bu Fikri. Ya, benarnya bagaimana? Coba seketika kita tidur. Ini jangan kita cerita mati ya. Seketika kita tidur. Apa yang terjadi? Apakah telinga kita hilang? Apakah mata kita hilang? Apakah lidah kita hilang? Apakah otak kita hilang? Apakah tubuh kita hilang? Tidak, masih ada. Tapi kenapa fungsinya tidak ada lagi? Kenapa? Telinga tidak bisa mendengar lagi. Mata tidak bisa melihat lagi. Hidung tidak bisa mencium lagi. Lidah tidak bisa berkata lagi. Otak tidak bisa berpikir lagi. Hati tidak punya perasaan lagi. Tubuh tergeletak. Kenapa? Karena yang mendengar di telinga, yang melihat di mata, yang mencium di hidung, berkata di lidah, berpikir di otak, merasa di hati, bergerak di tubuh. Waktu itu sedang keluar. Sedang keluar dia. Siapa itu dia? Dia itulah ruh. Ruh itulah diri kita sebenarnya diri saudara. Yaitu. Makanya keterangan ini Allah buka pada surah Az-Zumar ayat 42. Ya, Allahu yatawaffal anfusa hainu mautiha walatilam tamutu fi manamiha wa yumsiku ilal maut wa yursilu ila ajalin musamma inna fi zalika la ayati liqaumin yatafakkarun.
Kan jelas. Allah menggenggam roh orang yang sudah mati, menggenggam roh orang yang sedang tidur, menahan yang satu karena tubuhnya sudah hancur dalam tanah, melepaskan yang satu karena tubuhnya tertidur di atas kasur. Sesungguhnya kejadian tidur itu adalah suatu kejadian yang amat besar bagi mereka yang punya akal dan berpikir dengan akalnya. Makanya kita bisa menjelaskan ini sebagai contoh antara Allah dan Muhammad, antara Allah dengan makhluk-makhluk lain, dicontohkan kepada tubuh kita. Gitu. Jadi yang mendengar di telinga, yang melihat di mata, berkata di lidah, berpikir di otak, merasa di hati, bergerak di tubuh, itu ruh semuanya. Tanpa tubuh maka tidak nyatalah ruh itu. Bagaimana saya bisa berhubungan dengan Anda bisa berhubungan dengan saya? Tidak bisa. Maka ruh dengan tubuh saya bersyarikat. Itulah percontohan Allah dengan Muhammad. Yang saya katakan alhamdu tadi. Alif lam itu Allah, hamdu itu beliau. Bersikatlah dia. Gitu. Nah, jadi seketika Musa melihat kiblat. Kiblat hadapan itu ya wujud serta Allah, bukan Allah. Makanya kalau kita mau sholat kan azan dulu. Azan dulu lah. Setelah azan apa yang terjadi? Kan ada doanya. Allahumma rabba hazid da'wati tamah wa sholatil qaimah ati Muhammadan wasilah. Itu dia. Wal fadilah. Wa ba'atsu fil maqama mahmuda. Innaka la tuliful mi'ad. Kan jelas kalimat itu saudara. Apa susahnya? Ya. Wahai Allah yang memiliki seruan yang sempurna. Yaitu sholat yang akan didirikan. Hadirkan di engkau Muhammad sebagai wasilah, perantara antara aku dengan engkau ya Allah. Jadi Muhammad itu perantara. Tidak bisa kita langsung kepada Allah, tidak bisa. Maka setiap doa kita tanpa bersolawat kepada beliau tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Tidak sampai. Gitu. Jadi Muhammad itulah wasilah. Muhammad itulah perantara antara kita dengan Allah. Antara Allah dengan kita. Bukan Allah tidak mampu bertemu dengan kita, sangat mampu. Tapi tidak mampu kita menghadapi Allah. Mulai dari suaranya, katanya, apalagi wujudnya. Binasa kita. Gitu. Nah, makanya pada surah Al-Maidah ayat 35 dijelaskan lagi oleh Allah. Ya, dijelaskan lagi oleh Allah, tapi Muhammad yang menyampaikan, bukan Allah juga gitu. Nah, apa kalimahnya? Ya ayyuhallazina amanu hittaqullah wabtagu ilahi wasilah. Nah, kan diperintah kita. Masa kita mau membantah ini? Hai orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Cari oleh kamu perantara antara kamu dengan Allah. Cari. Siapa itu? Wasilah. Wajahadu fisabilihi la'alakum tuflihun. Berjuang kamu mencarinya. Belajar benar. Cari. Dapatkan. Kalau kamu ketemu wasilah itu, kamu akan menang. Nah itu. Di mana tempat wasilah itu? Ada di dalam sholat. Makanya hayya ala sholat. Mari berhubung dengan aku, wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku. Untuk apa? Hayya alal falah. Untuk kemenangan kamu. Kalau kamu bertemu dengan aku, tapi yang nyata adalah beliau sebagai wasilahku, kamu akan menang. Kenapa? Kamu akan mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Sifat. Apa itu sifat? Obat. Nah itu. Kenapa kok jadi obat? Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Ditambah Allah lagi penyakit. Kenapa bertambah? Di mana letak tambahnya? Di tubuh badan jasad. Makanya tubuh kita penyakitan. Karena di hati itu banyak penyakit. Ada irinya, dengkinya, sombongnya, angkuhnya. Merasa pintar, merasa benar. Tidak mau belajar lagi. Merasa kitalah yang ada, orang lain tidak. Bahaya itu saudara. Itu yang namanya takabur. Itu. Nah, itu penyakit itu. Lama-lama tidak bisa tidur. Kepala pusing. Ngomong kemana-mana. Habis waktu. Ya, habis tenaga. Bahkan habis dana juga. Untuk hal-hal yang gitu-gituan. Nah, makanya dibukakan pada surat Al-A'raf ayat 43. Apa kata Allah?
Min ghilin tajri min tatil anhar wa nazza'na ma fi sudurihim. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tatil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ aku cabut penyakit hati dalam dada. Air apa itu? Tentu air Zam-Zam. Di mana letaknya? Di bawah. Kapan? Seketika kita depan Ka'bah. Seketika kita mengambil sebagai makam Ibrahim. Seketika kita berdiri di situ, sholat di hadapan Allah dan Rasul. Loh, kok kita yang berdiri? Lah iya. Bukan tubuh kita. Kalau tubuh kita boleh di rumah, boleh di masjid, di lapangan, di kantor. Tapi ingatan kita, rasa kita, kesan kita di situ. Ini berkali-kali saya sampaikan di video-video saya yang sebelumnya. Begitu. Memang kalau kita lihat YouTube itu kan dia minta Anda tontonlah ini sampai selesai biar Anda tidak gagal paham. Nah, ini kelemahan kita ini. Kan ingin terburu-buru, ingin mencari apa yang kita mau saja. Akhirnya kita tidak menonton itu sampai selesai. Terputus-putuslah kisah itu. Akhirnya kita tidak paham. Paham juga tapi gagal. Maka itu gagal paham. Makanya kalau ingin mendengarkan ceramah saya, jangan satu video saja. Tonton semua video itu. Nanti akan jelas. Mengerti kita apa yang saya maksudkan. Tidak mungkin saya akan menyesatkan Anda. Ngeri. Itu. Saya hanya menyampaikan sesuatu yang benar. Demi kebaikan saya, keluarga, dan kaum kerabat, dan tentu saja semuanya. Kita ini tidak bisa selama ini di dunia, saudara. Tidak bisa. Kita akan kembali kepada Allah. Tapi bagaimana cara kembali? Ini yang saya jelaskan. Nah, itu. Nah, jadi Nabi Musa itu kiblatnya adalah wujud serta Allah. Itulah wasilah. Itulah yang dia dapatkan. Maka setiap Musa itu sholat, ya dia menghadap kepada wujud serta Allah itu, bukan kepada Allah. Itu sejatinya begitu. Jadi Nabi Adam sampai Idris, Nuh, Hud, Lut, ya, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, Musa, Harun sampai ke bawah, Isa sekalipun. Kiblatnya itu tidak Allah. Sama dengan kiblatnya Musa. Kita tidak pernah berpikir. Nah, begitu saudaraku. Makanya dia bertanya, kenapa sih kiblatnya kok lain gitu. Nah, karena kalau kiblatnya lain kan tidak sampai, kan gitu maksud dia. Maka dikatakan lagi, Kulillahi masyriqu wal maghrib yahdi may yasha ila sirati mustaqim. Kul. Nah, ini kalimat ini, perhatikan kalimat ini. Kul lillahi. Siapa itu lillahi? Yang bagi Allah itu siapa? Bagian daripada Allah itu siapa? Allah zat, sifat, nama, perbuatan, itu Allah. Ya, tidak ada zat, tidak ada nama, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Nah, bagian daripada Allah itu sifat. Bagian daripada Allah itu nama. Bagian daripada Allah itu adalah perbuatan. Jadi kita tidak berbicara semua itu. Lillahi itu artinya sifatnya Allah. Wujud serta Allah. Nah, itu. Kul lillahi. Katakanlah yang bagi Allah itu ada di barat. Dan ada di timur. Di ayat lain, yang bagi Allah itu ada di langit, ada di bumi. Anda tidak akan mengerti. Kita tidak akan mengerti. Kecuali yahdi mayasya ila sirati mustaqim. Kecuali orang ditunjuki oleh Allah. Mengerti cerita ini. Kalau tidak ditunjuki, tidak. Ciri-cirinya apa Pak Abu? Dia tahu kisahnya, dia tahu ceritanya, dia tahu delik dan persoalannya. Gitu. Bagaimana dia tahu? Dia belajar. Dia dengarkan pendapat orang, dia tampung, dia pelajari, dia bandingkan dengan apa yang dia pahami. Belajar tidak bisa semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, lama. Ya, saya aja udah 18 tahun ini belajar ini. 18 tahun, saudara. Bukan 1 hari saya bisa menjawab. Tidak. Kita kan 1 hari baru sudah bisa saya menjawab. Tidak. 18 tahun, saudara. Masuk 19 tahun dengan hari ini. Gitu. Nah.
Kemudian bagi Allah itu di barat, bagi Allah itu di timur. Apa maksudnya? Bagi Allah itu di langit, bagi Allah itu bumi. Apa maksudnya? Ini dimensi yang sangat luar biasa. Yang bagi Allah itu ada di barat. Ya. Yang bagi Allah itu wujud serta Allah. Kasarnya itu Muhammad. Ada di barat. Orang barat bertemu dengan beliau. Bertemu. Padahal dia tidak di barat. Bisa kita paham kalimat ini. Yang bagi Allah itu ada di timur. Orang di timur bertemu dengan dia. Padahal dia tidak di timur. Yang bagi Allah itu ada di langit. Orang langit bertemu dengan dia. Itulah kisah Isra Mi'raj itu. Mulai dari Nabi Nabi Sulaiman, mulai dari Nabi Isa, Yahya, Musa, Sulaiman, terus Ibrahim. Itu beberapa orang sebagai contoh saja. Sebenarnya bukan hanya mereka para nabi itu saja yang ditemui oleh beliau, banyak. Kenapa dikatakan orang langit? Karena mereka sudah tidak ada lagi fisiknya. Sudah dikatakan mati dia itu. Tapi tetap bertemu dengan nabi dalam kondisi hidup. Sewaktu itu. Itu menunjukkan bahwa benar dia ada di langit, tapi orang langit pernah ketemu dengan dia, itu benar. Itu menceritakan kepada kita. Nah, kisah ini ada di Isra wal Mi'raj. Apalagi kalau kita masuk kepada kisah Isra wal Mi'raj versi hakikat. Nah, itu pada malam itu dia berada pada istrinya, Ummu Hani. Dia tidak kemana-mana sampai Ummu Hani mengatakan, pada waktu itu junjunganku ada di sisiku sejak sudah sholat Isya. Nah, kira-kira gambaran seperti itu ya. Nah, bersama dengan waktu itu juga berkatalah mamanya Hamzah, berkatalah sepupunya Ja'far bahwa Muhammad ada bersama mereka pada malam itu. Nah, pada malam itu juga Muhammad berkata bahwa dia ke langit. Bagaimana Anda bisa memahami itu? Ini tidak bisa ditangkap-tangkap dengan cerita saja. Harus dengan akal fikir. Dengan ketawaduan, kesabaran, kesadaran. Berarti pada malam itu dia sudah pecah. Dia ada di sisi istrinya, ada di sisi pamannya, dia sudah ada di langit. Belum sampai lagi fajar menyingsing, dia sudah di bumi lagi. Dia bercerita pula bagaimana kisah itu. Bagaimana kita menjelaskan. Nah, yang lebih unik lagi, yang bagi Allah itu ada di bumi. Ya, tadi ada yang walillahi masyriq, walillahi maghrib. Bagi Allah itu ada di barat, bagi Allah itu ada di timur, bagi Allah itu ada di langit, bagi Allah itu ada di bumi. Siapa yang bisa memantahnya? Sejarahnya ada, kitab Quran ada, hadis ada, semua orang mengatakan Muhammad itu ada di bumi. Siapa yang bisa memantahnya? Tidak ada. Orang percaya semua bahwa beliau ada di bumi. Padahal beliau itu tidak ada di jihad yang 6. Jihad 6 itu artinya tidak di depan, tidak di belakang. Tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak di atas, tidak di bawah. Dia tidak kemana-mana. Dia serta Allah di tempat yang ditempatkannya. Yaitu di aras. Aras itu juga ada maknanya. Tidak bisa kita katakan begitu saja. Begitu, saudara. Lalu siapa yang datang ke bumi? Yang sejarahnya ada, yang Quran ada, hadis ada. Itu adalah nurnya dia. Dia siapa? Allah. Nurnya Allah itu. Nah, itu. Untuk mempermudah dikatakan nur Allah itu adalah Muhammad. Biar kita mudah memahaminya. Ini luar biasa, saudara. Tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita masih memegang catatan-catatan di buku, ya, kita tidak berpikir dengan catatan itu. Kita berguru dari orang ke orang, guru ke guru, tanpa kita berguru kepada beliau langsung di Baitullah hakikat dengan beberapa cara yang beliau ajarkan kepada kita. Tidak akan mengerti kita Quran ini, tidak akan. Itu. Jadi disambung lagi ayat berikutnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata.
litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lil'anama yattabi rasul mimma yanqalib 'ala aqibai wa in kanat lakabirah ila 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallahu bin-nasi la ra'ufur rahim. Berbahaya. Kenapa berbahaya? Wa kadzalika ja'anakum ummatan wasata. Sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan. Kamu di sini ruh maksudnya. Umat pertengahan. Di mana kita menjadi umat pertengahan? Di mana ruh itu dikatakan umat pertengahan? Seketika dia hadir sholat di depan Ka'bah, mengambil sebagian makom Ibrahim sebagai syariatnya. Semestinya dia sholat bukan di Ka'bah loh, di Baitullah Hakikat. Di dalam Baitullah Hakikat itu ada makom Ibrahim, tapi tidak mungkin tercapai. Kita sudah lupa lokasinya di mana. Makanya dimudahkanlah negeri Bakkah dijadikan Mekah oleh Allah. Tempat sujud yang mulia di sana dijadikan Masjidil Haram di bumi. Tanda Baitullah itu dibuat tanda di bumi itu Ka'bah. Maka jadilah ingatan kita di depan Ka'bah. Makom Ibrahim. Kan diperintah falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Kan diperintah fatakhizu min maqama Ibrahimus shalah. Kan diperintah kita seperti itu. Nah, seketika kita berada di situ, maka air Zam-Zam itu kan ada di bawah kita. Kan di situ dicabut penyakit hati dalam dada tadi yang saya ceritakan kepada Anda. Ini susah juga menjelaskannya dan susah juga menangkapnya. Oleh karena itu jangan terburu-burulah. Nah, gitu. Nah, sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan. Kalau umat pertengahan berarti ada di dua antara itu. Nah, antara siapa? Antara tubuh kita dengan Rasul. Nah, itu dia. Antara tubuh kita dengan Rasul. Tubuh kita itu badan jasad terbuat dari air mani, namanya manusia. Nah, kalau kita sudah berada di situ, kita bisa menyaksikan manusia kita. Mengetahui perangai kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Kenapa kita bisa melihat semua itu? Karena Rasul menyaksikan kita di situ. Ini bukan cerita saya, ini kata Allah melalui Rasulullah. Ada pada kitab tulisannya. Wa kadzalika ja'anakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu bisa menyaksikan manusia. Nah, itu wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan supaya kamu disaksikan Rasul juga di tempat itu. Hanya di tempat itu Anda disaksikan Rasul. Kalau tidak di tempat itu Anda tidak akan disaksikan Rasul, saudara. Kalau Rasul tidak menyaksikan Anda, artinya Allah pun tidak menyaksikan Anda di tempat itu. Tidak. Nah, dengan adanya Rasul menyaksikan kita, artinya Allah sudah menyaksikan kita di tempat itu. Otomatis kita bisa menyaksikan kita, manusia kita tadi. Makanya kita tahu kekurangan kita, kelemahan kita. Seketika kita diberi masukan, kita mau. Seketika kita punya kelemahan, mau belajar lagi. Itu tandanya kita sudah pernah disaksikan Rasul. Nah, kalau Rasul sudah menyaksikan kita, berarti Allah menyaksikan kita. Lembut hati kita, mudah kita. Tidak cepat kita membantah apapun. Apalagi yang saya sampaikan ini tidak pernah lepas dari Al-Quran ini. Tidak berani saya lepas. Gitu, saudara. Nah, jadi katakan seperti itu. Di tempat itu, kamu adalah umat pertengahan. Kamu bisa menyaksikan manusiamu dan Rasul menyaksikan kamu di tempat itu. Nah, itulah umat pertengahan itu. Nah, itu. Jadi dikatakan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa na'lam tabi rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Tidak kami jadikan sistem perkiblatan seperti ini. Ya. Tidak kami jadikan sistem perkiblatan seperti ini supaya kami mengetahui. Sebenarnya tidak perlu kami tahu, kami sudah tahu. Supaya kami memberitahu kepada kalian, itu maksudnya. Siapa yang mengikut Rasul dan siapa yang berpaling daripada Rasul. Kita kan selalu mengatakan, oh kami ini adalah pengikut Rasulullah. Kami ikut Rasulullah. Kenapa kita berkata seperti itu?
Karena ada kalimat Allah dan Rasul. Ada kalimat Allah yang dinyatakan Rasul pada surah Ali Imran ayat 31. In kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku, kata beliau. Ikut aku kalau kamu mencintai Allah. Supaya apa? Supaya dikasihi Allah, disayangi Allah, dicintai oleh Allah. Supaya diampuni dosa-dosamu kalau kamu ikut aku. Kalau kamu tidak ikut aku, kamu tidak cintai, tidak dikasih, tidak disayangi, dan kamu tidak diampuni dosa. Bayangkan saudara. Kalau tidak ikut Rasul, kita tidak akan diampuni dosa-dosanya. Sementara kita mengatakan tidak mungkin mengikut Rasul, Rasul sudah mati. Kita katakan pula Rasul sudah mati. Padahal yang mati itu tubuh, badan, jasad, itu nabinya, itu Muhammadnya yang mati. Kalau dalam Muhammad, Ahmad itu tadi tidak. Makanya kita diperintah oleh beliau mengikut dia. Nah itu. Maka dikatakan bahwa Muhammad itu barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Benar. Barang siapa mengikuti Muhammad, Muhammad sudah mati. Itu benar. Benar. Ada kuburan di Madinah. Tetapi yang dalam dada Muhammad itu adalah Ahmad, itulah Rasul. Tidak ada dia itu. Di mana? Di Baitullah Hakikat. Tapi tidak mungkin kita mampu ke sana. Karena kita udah lupa lokasinya. Maka dimudahkanlah agama ini. Itu saya katakan tadi, Bakkah dijadikan Mekah. Baitullah Hakikat dijadikan Ka'bah. Nah, disitulah dia menunggu kita. Nah, kalau kita datang ke sana, di dalam sholat kita, itulah yang disebut mengikut Rasul. Tidak aku jadikan sistem perkiblatan seperti ini supaya kami tahu. Nah, bukan kami tahu, supaya kami beritahu kepada kamu. Siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling. Itu maksudnya, saudara. Ini kalimatnya ada di sini. Nah, itu. Dikatakan wa ma ja'alna qiblatalati kunta 'alaiha. Tidaklah kami jadikan ya, wa ma ja'alna. Kan jelas. Wa ma ja'al, dan tidaklah ja'alna, kami jadikan. Kalau kami ini kan dua orang ini, Allah dan Muhammad. Kenapa kita paham? Atau kenapa kita sulit paham? Kan jelas, wa ma ja'alna, dan tidaklah kami. Nah, itu besar ikat dia itu. Bersekutu dia. Kenapa kita ngeri mengatakan dia bersekutu? Karena kita ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Karena kita belum tahu. Makanya perlu kita mempelajari lagi, saudara. Wa ma ja'alna qiblatalati kunta 'alaiha. Tidaklah kami jadikan sistem perkiblatan ini illa kecuali lina lama. Supaya kami tahu, sebenarnya bukan kami tahu, supaya kami beritahu kamu maya tabi Rasul, siapa yang mengikut Rasul, mimma yang qalib ala kibai, dan siapapun yang berpaling padanya. Ini cara mengikut Rasul. Pernahkah Anda dapatkan kata-kata itu? Bagaimana kita mengikut Rasul? Sementara kita mengatakan Rasul sudah mati. Ini suatu kesalahan besar bagi kita. Yang mati itulah nabinya, tubuhnya, badannya, jasadnya yang membawa Rasul. Ada kuburan di Madinah. Rasulnya kemana? Ada di tempat semula, yaitu Baitullah Hakikat. Itu pun juga untuk mempermudah paham. Gitu. Nah, dimudahkanlah paham ini, dijadikanlah Baitullah Hakikat tadi, Ka'bah tadi. Kalau kita sholat di tempat itu, berdiri di tempat itu dengan rasa dan ingatan kita, itu sudah mengikut Rasul. Makanya tidak boleh kemana-mana kita, tidak boleh kemana-mana. Seketika kita kemana-mana, itulah musyrik namanya, menduakan Tuhan di tempat itu, tidak boleh. Nah itu. Kemudian ayat berikutnya, wa in kanat lakabirah ila ala lazina hadallah. Nah, sesungguhnya perpindahan kiblat ini sangatlah berat. Sesungguhnya cerita kiblat inilah sangatlah berat. Kenapa cerita kiblat inilah berat? Ini Allah sendiri mengatakan, wa man kana. Nah, ini dikatakan ini. Wa in kanat lakabirah ila ala lazina hadallah. Sesungguhnya menceritakan masalah kiblat ini berat. Menceritakan masalah hadapan waktu kita menyembah ini berat. Karena yang kita cari Allah, tapi ternyata Rasul di sini. Anda lihat Rasul di sini. Bukan Allah. Kita cari Allah yang nyata Rasul. Kita hadapi Allah yang nyata Rasul. Jadi hadapan kita siapa? Hadapan kita Allah. Tapi tidak nyata Allah, tapi Rasul. Inilah yang disebut dengan perpindahan kiblat. Berat betul.
Nah inilah pula yang dikatakan kiblata ini. Yang pernah saya sampaikan kemarin itu dalam kajian kiblata ini. 2 kiblat itu. Dikatakanlah kiblat pertama itu adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Apakah salah itu? Tidak. Karena paham Anda waktu itu begitu. Padahal waktu Nabi itu ada. Belum ada itu. Apa yang disebut dengan Masjidil Aqsa itu. Dan seterusnya. Nah ini udah jam 4 ini. Nah jadi. Tidaklah kami jadikan sistem kiblat seperti ini untuk kami ketahui. Atau untuk kami beritahu kamu siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling. Dan pengalihan kiblat ini berat. Cerita kiblat ini berat. Pengalihannya berat. Itu. Ila alal lazina hadallah. Kecuali orang yang ditunjuki oleh Allah. Orang yang ditunjuki oleh Allah ini adalah orang-orang yang bisa menjelaskan. Orang-orang yang tahu dia, maka dia bisa menjelaskan. Makanya belajar itu penting. Kemudian disambungi lagi. Wa ma kanallahu liyudi'a imanakum. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Dan tidaklah Allah itu lalai terhadap apa yang kamu yakini. Kan? Wa ma kanallahu, dan tidaklah Allah itu liyudi'a imanakum, lalai terhadap iman kamu. Lalai terhadap keyakinan kamu. Artinya tidak lalai. Tuhan tahu ini keyakinan ini benar begini gitu. Nah. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah itu terhadap manusia sangat pengasih, sangat penyayang. Mungkin ini session 1 ya saya katakan ini. Karena masjid sudah berbunyi. Saya katakan session 1 ya. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi pada ayat berikutnya. Nah jadi saya simpulkan saudaraku. Ya kita memang harus belajar lagi. Kita harus mencari lagi. Jangan bosan di sini. Sampai jumpa dengan saya pada session kedua. Oke. Ya demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.